Selamat pagi semua. Pagi ini kita membahas kisah para rasul pasal 6. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Jason. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, firman-Mu mengurapi kami supaya kami lebih mengenal-Mu, supaya kami lebih mengerti Roh Kudus. Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara semua, selamat pagi. Kita melihat kisah para rasul pasal 6. Kemarin kita membahas Ananias memberikan persembahan dan memberikan kepala imam untuk menangkap rasul. Dan ada peperangan di dalam, luar dan di dalam. Dan kita membahas lebih besar peperangan dan lebih besar lagi kebangkitan. Dan kita membahas peperangan itu hanya ada. Peperangan selalu ada. Kita jangan berhenti dalam peperangan. Kita melihat tuh kebangkitan yang dari belakang. Setiap permasalahan yang sulit akan bisa terlewati. Tapi kita sudah melewati, ada satu hasil yang baik. Dan juga ada permasalahan yang dalam dan juga permasalahan di luar. Yang permulaan itu ada permasalahan yang di dalam, ayat 1 sampai 7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian pada janda-janda mereka abaikan dan pelayanan sehari-hari. Dan di sini ini murid bertambah banyak, mana timbullah perselisihan. Ini ada suatu permasalahan yang sangat tinggi. Jadi di situ orang bertambah banyak, itu permasalahan akan tambah rumit. Jadi dulu gereja kita hanya puluhan orang, jadi untuk merayaannya itu sangatlah gampang. Dulu kita mencari ibunya Pastor Deborah tuh ya, permasalahan sudah bisa selesai karena sedikit orang. Jadi kalau gereja lebih besar lagi untuk bantuan dari ketua leader ya, itu juga sudah bisa diselesaikan. Jadi saya ingat waktu beberapa tahun yang lalu waktu perayaan di Asia Wolf, saya ingat tuh ada 260 orang. Jadi mulai agak rumit. Jadi waktu sampai sini sampai puluhan ribu orang, gereja puluhan ribu orang. Sini ada 3.000 orang percaya Tuhan Yesus dan 5.000 orang percaya. Jadi sampai sini sampai banyak pertambahan orang, jadi menjadi gereja yang besar. Jadi dulu permasalahan itu sangat gampang, jadi sekarang menjadi rumit. Jadi ada satu permasalahan yang baik. Jadi dari sini ada satu janda tidak pembagiannya pelayanan. Sebenarnya ini pelayanan yang baik tapi tidak mendapatkan. Jadi setiap hari ya pelayanan, hari-hari tidak ada satu keluarga tidak mendapatkan pelayanan, maka permasalahan ini akan menjadi rumit. Jadi masalah ini menjadi satu kelompok.
Jadi yang mempunyai hubungan dengan bahasa Yunani ya Melayan menjadi satu, tidak ada pelayanan. Jadi itu merasa tuh diabaikan. Di masa ini sangatlah tidak baik. Masa ini maka menjadi tambah rumit. Jadi di sini kita pikiran itu tiap hari, perayaan setiap hari itu tidak bisa dirayani. Yaitu setiap hari itu pelayanannya, sehari ada 3 kali pelayanannya itu. Jadi bukannya satu itu tidak ada pelayanan. Setiap hari ada. Tetapi kenapa malam ini tidak ada? 2 hari kemudian siang itu enggak ada. Tapi malam hari ada. Jadi selalu terus begini terjadi. Jadi waktu itu bisa juga bertahan. Tapi lama-lama itu sahihnya menggerutu dan bersungut-sungut mulai keluar. Dan masa ini sebenarnya ada yang bertanggung jawab. Kenapa bisa begini? Ya bisa terlihat tuh sangatlah sibuk. Ya sangat jelas setiap orang ada suatu pelayanan ini. Tapi masa ini sangatlah agak tergesa-gesa ya. Jadi 1 minggu yang lalu itu dalam grup saya tuh ada satu permasalahan yang sangat tergesa-gesa ingin pergi ke rumah sakit, yang satu ini di Malaysia. Itu masa ini tuh langsung mendadak datang ya. Yaitu ada A suruh B ke suruh C suruh ke D, dan sangat sibuk. Jadi masa itu tidak bisa, tidak di rangkaian ini tidak bisa diterima dengan baik, akan jatuh. Kenapa ini bisa lepas ya jatuh? Karena sangat tergesa-gesa. Jadi pagi saya mesti ke rumah sakit, jadi saya tidak bisa menghandle semuanya. Jadi semacam begini permasalahan ini. Jadi dijelaskan kalau tuh menganiaya janda-janda. Jadi permasalahan dalam itu akan menjadi agak rumit. Dan kita lihat bagaimana langsung melihat permasalahan ini. Ayat kedua, berhubung dengan ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah. Sama apa yang dipikirkan dengan rasul itu sangat berbeda. Saya itu berpikir itu ada 9.000 ini, saya merasa tidak akan terbengkalai. Dan Rasul berkata, permasalahan ini ada permasalahan kami. Kalau kami melepaskan semua pelayanan firman Tuhan dan berdoa itu tidak baik. Saya melihat tuh ini pemikiran Rasul ini adalah sangat baik. Mereka tuh sangat sibuk, terlalu sibuk. Jadi mereka tuh firman ya Tuhan itu mesti dibimbing ya, dipahami, berdoa. Tapi mereka menaruh semuanya itu dan menyelesaikan pelayanan meja, yaitu pelayanan meja itu mereka tuh makan ya. Jadi tidak ada waktu dengan makanan Roh Kudus, dan juga tidak bisa menyelesaikan makanan yang jasmani dan rohani. Jadi ini jelas satu area pelayanan Rasul.
Karena terlalu sibuk jadi tidak bisa menyelesaikan perayaan ini dengan baik. Jadi saya tuh merasa tuh ini sangat baik untuk dipelajari oleh suatu pasca perayaan gitu. Karena terlalu sibuk dua sisi itu tidak bisa diselesaikan. Tiada waktu untuk menyiapkan khotbah dan di sisi lain juga tidak bisa menyelesaikan satu pekerjaan. Yang berkata supaya kami bersedia sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi ada hubungan dengan Tuhan. Jadi kita merasa tuh hubungan kita sama manusia juga kurang. Maka banyak keluhan terluar. Jadi kita dia tuh rasul itu melihat tuh satu penglihatan yang baik. Makanan Roh Kudus tidak baik ya, maka pelayanan makanan jasmani juga tidak baik. Jadi hubungan dengan Tuhan tidak baik, maka hubungan dengan manusia pun tidak baik. Dan maka diusulkan itu mengirim 7 orang yang ada terkenal. Karena itu saudara pilih ke-7 orang yang pertama terkenal dan baik penuh Roh Kudus dan hikmat. Jadi rasul tuh merasa tuh mesti otoritas ini diberikan kepada orang lain. Supaya ada 7 orang ini bisa mengendalikan. Jadi ke-7 otoritas ini mempunyai status pun terkenal baik dan penuh Roh Kudus dan berkhidmat. Dan saya tuh merasa tuh semua keinginan mereka itu baik ya. Jadi itu mestinya kan kita mencari siapa yang membuka restoran, karena ini layanan meja itu boleh katakan layanan makanan ya. Jadi misalnya bukannya bisa memasak satu masakan, jadi bisa memahami bagaimana cara memasak. Jadi pemikiran yang biasa ini sebenarnya begini. Tapi di sini tuh mesti dinyatakan ya saudara yang terkenal baik dan penuh Roh Kudus dan penuh hikmat ya. Sebenarnya ini tidaklah, sebenarnya murid itu memahami tapi tidak memahami kenapa masih terkenal baik. Apa sih ada hubungan itu, ada hubungan dalam keuangan. Jadi kita melakukan satu banyak pembelian itu ada bonnya, kwitansinya. Jadi dalam pasar itu membeli satu kwitansi itu adalah sangatlah sulit. Jadi itu mesti melalui banyak keuangan. Dipercaya itu sangatlah penting. Jadi terkenal baik itulah sangat penting. Mesti penuh dengan Roh Kudus dan penuh hikmat. Jadi setiap mulut orang itu dikendalikan adalah sangat sulit. Jadi sudah dirancangkan satu makanan untuk memuaskan keinginan Pastor Deborah itu ada sangat sulit, untuk memuaskan dengan kesehatan juga sangat sulit. Jadi setiap sisi kalian tuh mesti bisa mengendalikan. Ada yang ingin makan mie, ada yang terhadap mie itu sensitif, alergi ya. Kalau susah itu tidak boleh makan mie. Ada orang yang mesti ada di makanan kue ya. Saya melihat makanan kue gitu saya tidak suka karena saya tidak boleh makan.
Jadi mereka untuk melayani murid itu adalah sangat sulit. Jadi mesti ada dipenuhi Roh Kudus dan juga ada hikmatnya. Dan juga kadar makanan itu berapa banyak itu juga mesti diperhatikan. Jadi setiap orang yang datang tuh yang makan tuh berapa orang, jadi ada perubahan jumlah orangnya. Dan kita juga mengatur dari internet untuk khotbah ya. Jadi banyak dari pastor yang lain tuh datang. Jadi tidak ada orang yang dengan tepat waktu datang. Ada yang datangnya awal, ada yang datangnya akhir. Juga waktu juga suka dirubah-rubah. Tapi sebenarnya waktu pas mereka menetapkan, sebenarnya kamar hotelnya sudah dipesan. Sebenarnya waktu berapa saya itu sudah menentukan mesti berapa kamar dan semua uang sudah diberikan. Jadi dalam kali ini banyak itu untuk keputusan, dan di tempat ini juga sama. Jadi mesti diatur dan semua tuh berpikir tuh ya usia itu diterima oleh seluruh jemaat. Mereka berkata baik. Di mana baiknya? Karena tuh mereka merasa tuh rasul itu tidak bisa mengatur makanan. Tapi baiknya karena banyak orang ingin melakukan pekerjaan tapi tidak ada waktu untuk melakukan pekerjaan. Karena itu sangat jenius bisa memikirkan cara yang terbaik ini. Jadi tidak sama juga seperti di gereja, sub gereja dan juga di dalam suatu perusahaan. Kamu merasa kalian itu sangat sibuk bisa melakukan satu keputusan, tapi orang tak merasa kamu melakukan satu pekerjaan ini tidak baik. Tapi kamu melakukan satu pekerjaan itu dari awal sampai akhir itu mengeluh. Bukan masa ini yang tidak penting sekali, lebih baik kamu keluarkan jabatan ini. Maka itu dipilih ke 7 orang ya, dipilih yang penuhi. Ya Stefanus yang terpilih yang pertama. Ya 7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid-murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Kita melihat tuh murid begini, dia tuh taruh satu pengaturan makanan. Karena dia berkata tuh saya lebih banyak berdoa dan banyak pelayanan firman, dan lebih banyak berdoa dan banyak pelayanan firman, maka akan membawakan hasilnya tuh akan lebih berjaya, bertambah jumlah mereka. Yaitu di Yerusalem itu jumlah murid bertambah banyak, murid atau murid bertambah banyak, yaitu bertambah lebih banyak. Jadi membawa jumlah mereka bertambah banyak. Karena tuh roh tuh bisa dilepaskan keluar. Jadi kita melihat tuh penglihatan dari rasul itu ada satu penglihatan, yaitu ada lebih banyak lagi dan rasul lebih banyak lagi. Yang depan itu orang percaya itu tambah banyak, yang di bawah dibimbing itu lebih banyak. Sampai di sini pun juga akhirnya imam juga percaya, menyerahkan diri dan percaya. Jadi untuk orang Yahudi dan orang Lewi itu untuk percaya Yesus Kristus adalah sangat sulit. Jadi adalah Tuhan yang sudah dipilih sebagai turun temurun menjadi orang Lewi, tapi untuk percaya Kristus ada sangat sulit. Kalau kebenaran ini ada sangat jelas itu baru bisa. Jadi mereka tuh dengan
sepenuh hati berdoa, dan maka imam besar juga menyerahkan diri untuk percaya. Maka kita melihat tuh ayat 1 sampai ke 7, mereka mengalami permasalahan, kebangkitan, pembaruan yang lebih besar. Dan pasal yang dahulu ya, pasal 5 itu menjadi satu suami istri itu memberi persembahan menjadi dapat satu permasalahan. Ini permasalahan ada permasalahan suami istri. Tapi dengan permasalahan ini ada permasalahan sekelompok orang dan sekelompok orang akan memicu satu permasalahan besar, tapi mendapatkan satu penyelesaian yang lebih baik. Maka ada masalah, kita tidak usah takut. Jadi kita mengandalkan pada Tuhan, kita melihat permasalahan itu, kita berubah, maka kebangkitan akan ada. Jadi kita mesti terbiasa dengan setiap permasalahan. Ayat ke-8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tapi penyerangan itu ya dari luar datang. Itu di situ memberikan 11 rasul itu di penjara, dan malaikat tuh membebaskan mereka. Jadi pas mereka dibebaskan itu, maka karunianya itu lebih tinggi lagi. Jadi dalam keadaan ini tuh kuasa kegelapan datang lagi. Maka Stefanus tuh ditangkap dan memulai berdebat dengan mereka. Ayat 10, tetapi mereka sanggup melawan hikmatnya yang Roh Kudus yang mendorong itu berbicara. Jadi hari ini saya melihat tuh Stefanus. Waktu itu Stefanus itu adalah firman yang besok ya. Ini di sini tuh ditangkap. Dan yang pasal yang akan datang, pasal 7 itu berdeklarasi. Saya waktu itu ayat 10, dan setelah aku melihat hikmat yang Roh Kudus mendorong dia berbicara. Yaitu hikmat dan Roh Kudus itu, ini adalah awal mula dari imam jemaat ya, yang ketetapan yang mereka tetapkan. Untung mereka dulu waktu memilih itu bukannya punya pengalaman dalam memasak selama 5 tahun. Jika ini mereka bisa mengalami itu, mereka tuh bisa menghadapinya. Yang mereka pilih itu punya hikmat dan punya Roh Kudus. Jadi bahkan di puluhan ribu gereja ya, puluhan ribu jemaat gereja itu membutuhkan yang punya hikmat dan penuh dirapi Roh Kudus. Jadi maka bisa ditangkap tuh jawabannya adalah sangat baik. Ini ada awal mula melihat. Jadi itu sangat memahami di saat pelayanan itu membutuhkan Roh Kudus dan punya nama baik ya, dan punya hikmat. Dan kita tidak tahu akan mendapat peperangan dalam apa. Jadi Stefanus di saat dipilih untuk mengatur makanan, saya
Jadi saya di rumah belum pernah masak bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas ini. Ini saya yang pikiran saya sendiri. Jadi sangat jauh sekali dalam mengatur makanan ini, tidak ada pengalaman. Jadi kita dari situ kepercayaan dalam ketekunan itu, mereka sangat tekun di dalam Tuhan. Jadi mereka ingin memberikan satu pelayanan kepada Tuhan, tapi mereka diatur untuk memasak, menyediakan makanan. Dan dia berpikir kenapa saya melakukan ini. Jadi kemungkinan Stefanus juga tidak punya pikiran seperti ini. Tapi banyak orang seperti saya juga mungkin akan mempunyai pikiran seperti ini. Jadi kenapa saya tuh dan pelayanan Tuhan, kenapa saya tuh melakukan pekerjaan itu menghabiskan waktu saya. Mungkin kita akan mempunyai pikiran seperti ini. Jadi kita itu adalah bertolak belakang ya, tidak ada hubungannya. Ya, tempat yang sebelah itu kita melihat di saat dia bersedia melakukannya, maka Tuhan memakainya. Tuhan memakai Stefanus lebih besar. Dia melakukan satu kesaksian lebih besar. Bisa ditangkap. Dan saya akan membahas pasal yang 7 ada yang lainnya. Dan banyak murid yang mati akan membawa ke satu penginjilan yang lebih besar. Dan Stefanus itu memiliki satu pikiran manusia alami itu mungkin tidak terpikir. Jadi itu mesti melewati masa ini, maka akan mendapatkan satu yang hasil yang lebih besar, yang lebih baik. Jadi kita mengadakan Tuhan, kita mengilhami suatu pelayanan. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan membimbing. Jadi kita merasa itu kita melakukan dengan ini banyak satu yang dirugikan ya. Jadi kita dulu saya setiap pagi itu saya berdoa 3 jam. Tapi saya sekarang datang untuk melakukan satu pelayanan dalam makanan ini, maka waktu saya tinggal 1 jam. Jadi dengan ini saya tidak bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi permasalahan ini juga bukan hanya di sini. Jadi di saat Tuhan ingin memakai orang ini, maka mujizat yang lebih besar akan terjadi. Jadi sebelum pasal itu Tuhan setiap orang mempunyai satu rancangan terhadap setiap orang. Jadi kita mesti menyelesaikan setiap yang ditugaskan kepada kita. Kita yang mendahulukan, dan kita tuh mesti mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita mesti memahami firman Tuhan. Kita menyelesaikan pelayanan yang ada kita, terus menyelesaikan setiap tugas kita, maka Tuhan akan mulai berkarya, memohon Tuhan memberkati kita. Orang bertambah banyak permasalahan, permasalahan bertambah rumit. Tapi Tuhan ingin Tuhan ingin melakukan dengan pekerjaan ini, Tuhan akan memberkati kita. Jika kita menghadapi satu permasalahan komunikasi, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Mari kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Kita berkata Tuhan padamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tepuk tangan kita.
Haleluya. Ada punya kekuatan di dalam kehidupan kita. Lebih dalam lagi dalam pengharapan Roh Kudus
lebih dalam lagi dalam pengharapan, dengan kepercayaan berikan pada kita. Kita melihat kebangkitan, melihat tuh kerajaan Tuhan tuh lebih besar turun, lebih dalam lagi dalam pengharapan. Dan berkata kepada Tuhan, kami mengharap, sangat mengharap padamu, mengharap padamu lebih besar lagi, lebih besar lagi. Roh Kudus mengurapi, kepercayaan penuh, Roh Kudus mengurapi, percaya penuh. Kita setiap orang, mungkin kita dalam memakai masker, kita dalam bahasa roh, kita lebih dalam lagi dalam pengharapan. Kita datang ke sini bukan hanya mendengarkan satu firman, kita datang ke sini ingin diurapi Roh Kudus. Kita memohon kepada Tuhan dengan besar lagi kepercayaan berikan pada kita, kepercayaan yang cukup, hikmat Roh Kudus urapi, karunia hikmat dan Roh Kudus urapi kami. Memohon kepada Tuhan, pengharapan padanya. Tuhan ada Tuhan yang baik. Kisah kita mengharapkan Tuhan akan memberikan pada kita. Kembali Roh Kudus lebih banyak, lebih dalam kehidupan kami ini. Tuhan kami akan melihat lebih banyak lagi Roh Kudus banyak lagi dalam kami. Tuhan Roh lebih sekali lagi melayani kami. Kalau saya mengundang setiap ketua leader sekolah Alkitab, murid sekolah Alkitab dan staf gereja, tanganmu taruh di dadamu sekali lagi, memohon kepada Tuhan membantu kita, Roh Kudus membantu kita. Kita datang ke renungan pagi bukan satu hari, bukannya karena dipaksa tugas, bukan ada satu yang ditetapkan setiap staf mesti datang ke renungan pagi. Kita mesti tertuju, kita mesti penuh tertuju memohon firman-Nya Tuhan, hikmat-Nya Tuhan, dengan sepenuh hati urapi kami. Tertuju datang ke renungan pagi, pikiran kita apa yang kita memikir, apakah kita memikirkan hal lain, apakah kita datang hanya karena saya sudah datang. Tuhan, Engkau bangkitkan kami, setiap kami, Engkau hidupkan, bangkitkan kami, setiap kami hidupan kami ini akan mengejar, dipenuhi Roh Kudus, dipenuh dengan hikmat, penuh kepercayaan tinggi. Ada
penuh dengan baik ya, ada terkenal baik. Dan saya memohon setiap engkau buka mulut untuk berdoa. Tuhan, saya datang di sini. Aku lebih dalam lagi dalam pengharapan denganmu. Lebih dalam lagi di dalammu. Dengan kepercayaan tinggi. Beri saya roh hikmat. Karunia hikmat Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan. Roh pujian engkau urapi kami. Urapi kami. Urapi kami. Urapi kami. Urapi kami. Lebih banyak urapi kami. Saya juga mengundang di tengah-tengah kami kalian ada staf administrasi, apakah bagian administrasi atau staf bagian, saya mengundang kalian datang ke depan. Engkau diurapi oleh Roh Kudus, roh hikmat yang penuh dengan percaya yang tinggi. Bukan hanya staf dalam administrasi, staf yang juga lain datang ke depan mimbar. Jangan merendahkan diri sendiri. Jangan memandang rendah diri sendiri. Kalian ada Stefanus. Engkau yang diurapi Roh Kudus. Engkau yang diurapi Roh Kudus. Yang datang di depan staf kita memohon kepada Tuhan. Karena banyak masalah kita sudah ditekan sama ini. Jadi kita merasa jadi kita melakukan satu pekerjaan, kita kadang merendahkan diri kita sendiri. Di sini seperti Roh Kudus berkata, engkau yang membakatkan, engkau adalah yang dibangkitkan. Bangkitan yang lebih besar datang. Berantakan dalam dan penyerangan dari luar. Yang dipilih Tuhan ada kebangkitan 7 orang dengan kelakuan yang baik dan penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dan kalian berdoa dulu. Saya mengundang pastor yang untuk mengurapi mereka. Roh Kudus dipenuhi penuh dengan percayaan tinggi. Dan juga seperti ketua Lumpur MG12 dan juga staf dan juga pastor untuk mengurapi mereka supaya mereka tertuju berdoa, bertekun untuk berdoa. Kebangkitan, saya memohon yang staf yang lain tuh angkat tangan. Kenapa gereja 611 dipakai Tuhan? Akan lebih tinggi lagi untuk bangkit. Karena minggu kemarin ada 30 murid bertambah. Dan sekali ini muridnya bertambah. Dan di saat murid bertambah, karena Tuhan memilih. Ada sekelompok orang yang dengan setia untuk mengatur semua keadaan gereja, makanan dan juga tempat. Karena ada sekelompok orang, mereka diurapi Roh Kudus, dipenuhi dengan roh hikmat, mengangkat semua
tugas, dan juga kita melihat pastor bisa bertekun untuk berdoa. Mereka adalah satu alat untuk kebangkitan. Tuhan mengasihi setiap orang. Roh Kudus mengurapi setiap staf. Sebagai mereka sudah punya kepercayaan tinggi, tahu diri mereka itu, tahu keadaan status mereka, yaitu kebangkitan, itu satu alat kebangkitan, satu alat kebangkitan yang penting. Roh Kudus lebih banyak lagi mengurapi dalam kehidupan dalam staf administrasi, bagaimana mereka memberikan satu Stefani, dan setiap orang itu mempunyai kekuatan di dalam keadaan ini, satu kesaksian dalam nama Kristus. Engkau bebaskan mereka, bisa melakukan satu mujizat, punya kekuatan. Tuhan dia mereka tuh melendahkan mereka. Jika tidak ada mereka, gereja ini ada satu berantakan. Kalau tidak ada mereka ini, kita sebagai seorang pastor itu tidak suatu dalam keadaan kacau balau. Karena engkau melihat pandangan dari mata engkau berikan pada mereka. Mereka tuh sangat berharga karena Tuhan memilih mereka. Tuhan, bagaimana engkau memilih Stefan, dan bagaimana juga engkau memilih setiap sikap ini. Roh Kudus di dalam ini mengurapi mereka. Mereka tuh penuh dengan hikmat, dengan kata bahasa Roh Kudus, dan setiap kata Roh tidak bisa menghalangi mereka. Terima kasih kamu urapi setiap orang. Roh Kudus lebih lagi mengurapi mereka, Dan kita ini yang media, ya staf media, ada sekelompok, ada administrasi juga penuh dengan kepercayaan tinggi dan diurapi hikmat. Di saat ini akan lebih sekelompok yang penuh yang setia itu di dalam media, dibawa ke dalam gereja, supaya setiap pastor dan setiap bekerja dengan setia berdoa. Dan kalau bisa dia datang ke depan, saya memohon orang belakang tuh mengangkat tangan buat mereka yang depan ini menghadap ke depan. Staf media itu udah pagi-pagi sudah datang sampai sangat malam, dan hari Minggu kita sudah selesai kebaktian, bisa pulang ke rumah, dan mereka tuh langsung malam itu juga misi menyelesaikan semua hasil rekaman yang bisa berdiri maju ke mimbar di saat ini. Jadi di sekarang itu gereja tidak boleh makan, maka tidak ada bisa makan bersama. Kita tuh sangat membutuhkan media. Di dalam wabah penyakit ini, bagaimana kita bisa membangkitkan firman Tuhan selain mimbar? Itu media. Jadi kita untuk setiap ini speaker dan juga semuanya berterima kasih karena ada sekelompok staf media yang di depan itu kita sangat membutuhkan, yang di belakang juga, yang semua staf datang ke depan untuk berdoa pada mereka dengan setia. Saya juga mengundang rumpun MJ12 untuk berdoa kepada dia, audio di depan dan juga belakang. Saudara-saudara semua, kita melihat seempat sudut kamera serta audio, kita juga pelayanan semuanya itu. Karena ada staf media, pelayanan mereka, roh karun hikmat penuh dengan percayaan tinggi ada di tengah-tengah kami, urapi kami setiap orang. Setiap dalam media, sampai setiap media,
sampai di rumah mesti dia tuh Facebook, Instagram, sampai channel mereka bagaimana tuh memberikan satu berita ini supaya memberikan suatu roh penuh hikmat urapi mereka, roh hikmat apa sampai di dalam sub media supaya mereka dalam tubuh mereka dalam waktu mereka tuh bergadang untuk menyelesaikan semua media yang rekaman mereka ini dan kehidupan mereka untuk berdoa untuk Jordan dan Waiman kehidupan mereka, tubuh mereka diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus jaga kesehatan mereka, jaga tubuh mereka. Yesus, kita setiap staf ini saya serahkan pada tangan Tuhan. Mereka pagi itu sampai sampai malam-malam kita tidak bisa, kita sampai di rumah bisa kita masih tidur mereka ada sangat sedikit dan Tuhan setiap pagi sangat melayanimu. Terus kita sudah tidur ini dia masih memakai kamera masih melayanimu dan juga setiap berikan satu yang terakhir dan mereka waktu yang mereka berikan dan selalu tuh memotong setiap video Tuhan di dalammu. Tapi saya memohon engkau mengenal setiap staf, kenal setiap kesehatan mereka dan Roh Kudus engkau lebih banyak urapi mereka. Engkau satu tengah-tengah di media mereka. Setiap staf mendapatkan satu firman-Mu, setiap melayani-Mu, Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Engkau berikan kekuatan dalam tubuhnya dengan sukacita dalam hatinya dan berikan Roh Kudus mereka setiap staf media di dalam tubuh mereka. Dan juga Engkau mengasihi setiap saudara-saudari gereja dan juga bagaimana Tuhan Engkau mengasihi setiap staf media. Dan mari kita bersama memuji Tuhan dan sekali lagi di dalam pujian berdoa Tuhan menaruh kamu di tempat mana, di setiap tempat Tuhan yang memilih. Tuhan memberimu ditaruh di posisi apa, tempat mana engkau adalah alat yang diberkati. Engkau ada alat yang sangat penting. Setiap orang memohon Tuhan untuk melihat penglihatan. Berarti suatu sekolah Alkitab yang akan lurus, sekolah yang akan selesai. Bagaimana Tuhan memakaimu? Mohon Tuhan untuk memberikan penglihatan. Terima kasih Tuhan. Dan saya ingin mengundang kalian untuk berdoa buat gereja. Dan sangat ada dua firman. Pada masa itu jumlah makin bertambah. Ayat ke-7. Firman Allah semakin terbesar dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah dan juga sebesar imam menyerahkan diri dan percaya. Bagaimana kita menyerahkan untuk gereja kita berdoa. Dan karena ini adalah pengabaran Injil. Yaitu murid bertambah banyak. Bagaimana kita tuh menambah jumlah murid tambah banyak. Bagaimana gereja kita mendapat murid tambah banyak. Sementara grup kita murid kita akan lebih banyak. Ya. Tuhan, kami mau lebih banyak.
Tuhan kami sebagai kami dalam kisah pastor kami lihat kami ini juga mau mengalami mujizat terjadi dalam kami, di dalam rumpun kami, di dalam gereja kami ini kami banyak lagi murid-murid bertambah banyak, mujizat terjadi di mengikuti kami. Tuhan kami berterima kasih Tuhan Yesus, setiap hari firman-Mu murid bertambah banyak. Engkau menemani kami di dalam gereja ini dalam pergaulan yang ketiga kali. Kami setiap kami itu menerima Roh Kudus, kami urapi kami. Roh Kudus kami lebih banyak lagi urapi kami, supaya kami setiap orang anak kami yang dipilih-Mu melakukan satu mujizat. Tuhan Yesus kami berterima kasih. Haleluya. Saudara, skena glory kembali. Kami mengharapkan kebersamaan-Mu. Kami tahu setiap permasalahan Engkau bersama dengan kami. Setiap malam permasalahan juga Engkau lebih besar bersama kami. Tuhan kami berterima kasih. Saudara-saudari kita menerima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus berkati kalian juga di dalam gereja. Ada kamu setiap masalah itu akan diselesaikan. Besar kebenaran dan firman-Mu ada di dalam-Mu. Dalam Tuhan Yesus berkati kalian menjadi terang. Tuhan bersamamu seperti malaikat juga. Dimanapun ada terang. Di mana ada kalian itu terang, di situ kegelapan akan hilang. Dalam Tuhan berkati kalian semua. Amin. Terima kasih Yesus. Renungan pagi sampai di sini.